Oh, oh. Teman bukan sembarang teman. Teman tapi ada rasa. Yang nonton nobar sambil makan, coba komen lauknya apa. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini sangat excited karena akan membawakan film terbaru berjudul Badland Hunters yang dirilis pada tahun 2024. Film baru ini menceritakan tentang seorang pemburu binatang buas yang harus melawan puluhan pasukan khusus, tentara bayaran, gangster, dan lain-lain demi menyelamatkan keponakannya yang diculik. Dan menariknya, film ini memiliki tema distopia yang menggabungkan beberapa subgenre mulai dari bencana alam hingga zombie apokalip. Dan saya berjanji akan membawakan ceritanya dengan sangat seru dan menegangkan. Apalagi film ini dibintangi oleh aktor favorit kita semua, jagoan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Madongsok alias Mamang Donli yang akan menggampar, menggaplok dan menghabisi semua musuhnya. Loh, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Badland Hunters. Film dimulai dengan keadaan yang mencekam, di mana ada seorang dokter bernama Yang Gisu yang berusaha menghidupkan lagi mendiang putrinya. Dan selama bertahun-tahun dia sudah melakukan banyak eksperimen hingga menjadikan hewan-hewan reptil seperti kadal, ular, dan buaya darat sebagai objek percobaannya. Selain itu, dia juga terpaksa membunuh asistennya yang menghalangi penelitian ini. Padahal Gisu memang harus dihentikan karena dia telah melanggar aturan pemerintah dan juga rumah sakit. Namun bagusnya dia tidak melanggar aturan pemilu. Tapi setelah melakukan itu semua, dia akhirnya berhasil menghidupkan putrinya meskipun belum pulih sepenuhnya dan hanya bisa buka tutup mata saja. 태어나는 거야. Tidak berselang lama, atasannya datang bersama pasukan khusus yang ditugaskan untuk menangkapnya. Tapi sebelum itu terjadi, Gisu menyuntikkan serum hasil eksperimen ke tubuhnya sendiri karena dia ingin membuktikan bahwa usahanya selama ini tidak sia-sia. Melihat itu, para pasukan khusus pun langsung menangkapnya sebab Gisu semakin terlihat seperti orang yang gila kekuasaan. Namun tiba-tiba tanpa adanya prediksi BMKG, inilah yang terjadi. Gara-gara gempa besar itu, seluruh kota Seoul hancur berkeping-keping dengan jumlah korban jiwa yang sangat banyak. Tapi tidak lama setelahnya, orang-orang baru tahu kalau gempa itu terjadi di seluruh dunia. Atau dengan kata lain, kejadian ini adalah pemanasan sebelum kiamat datang. 3 tahun kemudian, dunia sudah berubah total, di mana populasinya menurun drastis sebab terjadi kemarau panjang dan kelaparan. Karena setelah gempa besar, semua sumber air dan makanan telah habis, sehingga manusia harus bertahan hidup dengan segala cara. Bahkan, ada yang terpaksa menjadi kanibal. Akan tetapi, sebagian besar orang mencari makan dengan berburu binatang buas, seperti yang dilakukan oleh pemuda bernama Jiwan ini. Di sini, dia terlihat sedang membidik seekor buaya darat yang berukuran sangat besar dengan sebuah panah api. Ketika buaya itu sudah tumbang, Jiwan mendekatinya secara perlahan untuk memastikan lagi kalau binatang sasarannya benar-benar mati. Tapi ternyata buayanya masih hidup dan langsung mengejar Jiwan saat itu juga. Lalu tidak berselang lama, ada seorang bapak-bapak yang saya kenal sekali tiba-tiba menarik buntutnya dan langsung bergelut dengan binatang buas tersebut. Dan bapak-bapak brutal ini adalah the one and only Madongsok alias Mamang Donli yang memerankan tokoh bernama Namsan di film ini. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Suna. Dan walaupun tidak mandi selama 3 tahun, tapi dia tetap glowing dan enak untuk dipandang. Di gubuknya yang sederhana, Suna tinggal bersama sang nenek yang selalu menjaganya. Nggak kebalik tuh. Terlebih lagi, seluruh keluarga mereka telah tewas akibat gempa besar 3 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, Suna harus bertahan hidup dengan neneknya hingga mereka sampai di sebuah desa yang warganya saling membantu satu sama
sama lain. Selain itu, mereka juga membuat alat penyaring air kotor yang bisa digunakan oleh semua penghuni desa. Dan bahkan, mereka juga membuat pasar untuk jual beli bahan makanan seperti yang dilakukan oleh Namsan dan Jiwan. Mereka ini kayak pedagang kaki lima lah ya. Dan di sini mereka bertahan hidup dengan menjadi tukang daging. Dan kali ini mereka berdua sedang menjual daging buaya yang baru saja mereka tangkap. Tapi karena sistem keuangan dunia telah hancur, mereka kembali menggunakan sistem barter seperti zaman dulu. 좋은데? Dan karena sistemnya adalah barter, artinya benda seperti emas sudah tidak ada harganya lagi. Maka dari itu, Namsan menolak perhiasan milik salah satu janda yang ada di sana yang ingin membeli buntut buaya. Buntut buaya lezat kok mau ditukar sama emas? Yang bener aja, rugi dong. Tidak berselang lama, Suna dan neneknya datang untuk membeli daging kepada Namsan. Lalu di sini terungkap kalau Namsan adalah orang yang telah menyelamatkan Suna ketika gempa besar terjadi. Dan sejak saat itu, Suna pun menganggap Namsan sebagai pamannya sendiri. Namun tidak lama kemudian, desa itu kedatangan gerombolan gangster gembel dengan mobil akhir zaman dari tempat bernama Spalen. Akan tetapi kocaknya mereka mengaku sebagai polisi, padahal sistem pemerintahan telah hancur 3 tahun yang lalu. 거기 잠실 경찰서에서 나왔어요. Mereka kemudian menangkap beberapa warga yang dituduh sebagai penjahat. Tidak berhenti di situ, mereka juga ingin menangkap Suna karena masih muda, cantik, dan idaman cowok Gemini. Jiwan yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Dia langsung menerjang para jamet itu demi menyelamatkan gadis yang dia sangat sukai. Tapi sayangnya dia malah dikeroyok dan dihajar habis-habisan oleh para gangster itu. Tapi untungnya Namsan kembali turun tangan dan membogem salah satu jamet sampai mental yang membuat jamet lainnya marah dan menyerang Namsan saat itu juga. Dan seperti biasanya, Namsan hanya butuh tangan kosong untuk menghantam dan mengalahkan semua lawannya. Setelah itu, Namsan menginterogasi salah satu jamet itu yang ternyata adalah anak buah dari musuh Namsan yang bernama Tiger. Dan setelah tahu identitas Namsan, para gangster pun langsung ketakutan. Lalu di saat sedang menginterogasi, Namsan melihat botol milik si jamet yang berisi air bersih. Sontak, Namsan pun bertanya dari mana si jamet mendapatkan air tersebut. Dan jamet itu pun menjawab kalau dia mendapatkannya dari sebuah apartemen yang tidak roboh setelah gempa. Dan sepertinya tempat itu adalah satu-satunya bangunan yang masih berdiri dengan sangat kokoh. Lalu setelah mendengar penjelasannya, Namsan melepaskan para gangster dan melarang mereka untuk datang ke desanya lagi. Ketika mereka pergi, Jiwan mengajak Namsan untuk pergi ke apartemen yang dimaksud oleh para gangster tadi. Akan tetapi Namsan tidak terlalu yakin dengan perkataan mereka. Di saat sedang berbincang, mereka tiba-tiba melihat ada beberapa orang berpakaian rapi yang sedang mengunjungi gubuk milik Suna dan neneknya. Karena curiga, Namsan dan Jiwan pun langsung mendatangi mereka. Dan ternyata mereka adalah penghuni apartemen yang ingin mengajak Suna dan neneknya untuk tinggal di sana. Selain itu, salah satu dari mereka mengaku sebagai seorang guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak Korea yang selamat dari gempa. Dan tentu saja semua itu dilakukan demi masa depan negara tersebut. 아이들을 지켜야 다시 인류가 살아날 수 있다고 믿습니다. Bu guru itu kemudian menjelaskan kepada Suna dan neneknya bahwa di apartemen tersebut ada banyak makanan dan juga air bersih. Jadi nantinya Suna bisa merawat neneknya dengan baik. Dan tidak hanya itu, dia juga bisa bersekolah bersama para remaja lainnya. Mendengar penjelasan bu guru, akhirnya Suna dan neneknya memutuskan untuk ikut ke apartemen. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka pun berpamitan kepada Namsan dan Jiwan. Suna lalu memberikan hadiah perpisahan kepada Jiwan yang berisi gambar Jiwan ketika sedang memburu binatang buas. Sontak, Jiwan pun langsung terlihat bersemangat. 그냥 연습 삼아 그린 거야.
Malam harinya, Jiwan lagi-lagi mengajak Namsan untuk ikut tinggal di apartemen. Namun Namsan kembali menolak karena tempat itu hanya untuk orang-orang yang terpilih. Dan selain itu, dia juga masih dibutuhkan oleh warga desa sehingga dia memilih untuk tetap tinggal di tempatnya sekarang. Meskipun sebenarnya Namsan agak sedih karena Suna sudah pergi. Apalagi Suna memiliki wajah yang sangat mirip dengan mendiang anaknya. 수나가 많이 닮긴 닮았어요. 형님 딸하고. Di waktu yang bersamaan, Suna dan neneknya sudah sampai di tempat penjemputan di mana mereka langsung dijemput oleh para tentara yang bertugas menjaga apartemen. Di tempat ini, Suna bertemu dengan seorang gadis bernama Juye yang ternyata seumuran dengannya. Dan sama seperti dirinya, Juye dan keluarganya juga diminta untuk tinggal di apartemen karena selama ini mereka hidup di dalam ruang bawah tanah yang sangat tidak nyaman. 나는 엄마 아빠가 밖은 위험하다고 지하에서 지내. 그래서 계속 팔다리를 움직여줘야 돼. Setelah berjalan cukup jauh, nenek Suna mulai terlihat kelelahan mungkin karena dulunya pecandu samsu. Hingga akhirnya Bu Guru meminta para tentara untuk mengantar para lansia ke klinik terdekat. Sementara itu, Suna dan Juye akan langsung diantar ke apartemen oleh pasukan yang dipimpin oleh seorang tentara senior atau kita sebut saja nama aslinya, Sersan Kwon enggak pakai tol. Tapi entah kenapa Suna agak curiga dengan gerak-gerik Kwon, apalagi setelah melihat codet di belakang telinganya. 네, 아이고. 승인원 체크해. Di sisi lain, para tentara tadi ternyata tidak mengantarkan nenek Suna ke klinik. Mereka justru membawanya ke tepi jurang bersama dengan lansia lainnya. Dan tiba-tiba... Tapi di waktu yang sama, Namsan dan Jiwan melihat kejadian itu ketika mereka sedang berburu. Dan tanpa membuang waktu, Namsan pun langsung menghabisi dua tentara jamet tersebut dengan parang andalannya. Namun tidak disangka-sangka, mereka berdua bangkit lagi seperti zombie dan kembali menyerang Namsan dengan membabi buta. Dalam pertarungan ini, Namsan berhasil menahan salah satu jamet, sedangkan Jiwan justru terlihat sangat kewalahan. Tapi untungnya tentara jamet itu menginjak jebakan Batman yang membuat kakinya tergantung. Tapi dengan brutalnya, si jamet memotong kakinya sendiri agar terlepas dari jebakan. Dan setelahnya, dia kembali menyerang Jiwan. Namun tiba-tiba ada seorang wanita misterius yang datang membantu Namsan dan Jiwan. Berkat bantuan si wanita, Namsan pun berhasil menghabisi para jamet dengan cara memenggal kepala mereka. Tumben memang Donli barbar. Lalu setelah baku hantam, Namsan mengajak Jiwan untuk menguburkan jasad si nenek di tanah sengketa sembari mendoakannya agar arwahnya tenang di sisi Tuhan dan kuburannya tidak digusur pemerintah. Selepas menguburkan si nenek, Namsan dan Jiwan kembali menghampiri wanita misterius tadi yang ternyata adalah seorang tentara bernama Sersan Lee. Tapi dia bukanlah tentara ecek-ecek, terbukti dengan kemampuan gelutnya yang berada di atas rata-rata. Lee kemudian mengatakan kalau tentara yang menjadi zombie itu adalah mantan bawahannya di pasukan khusus. Dia juga mengatakan kalau apartemen legend yang sering disebut-sebut adalah tempat yang sangat berbahaya. Dan untuk menjelaskan semuanya, Lee pun akhirnya flashback ke tahun sebelumnya di mana dia dan Kwon masih berada di satu pasukan yang sama. Dan pada saat itu mereka sedang mencari orang-orang yang selamat dari gempa untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Lalu singkat cerita, mereka menemukan sebuah apartemen yang berdiri kokoh karena dibangun dengan semen 3 roda. Oleh karenanya, mereka memutuskan untuk mengurus tempat tersebut bersama para warga yang selamat dari gempa. 내려가서 생존자들 찾는다. 네, 알겠습니다. Namun pada suatu hari ada seorang dokter yang datang ke tempat itu. Dan ternyata dokter yang dimaksud adalah Yang Gisu. Rupa-rupanya dia juga berhasil selamat dari gempa. Dan ajaibnya dia sama sekali tidak terluka. Padahal di awal film Gisu dan putrinya tertimpa bangunan rumah sakit. Tidak lama setelah kedatangannya, Lee merasakan kejanggalan di apartemen di mana para anak muda menghilang secara misterius seperti para aktivis di tahun 98. Cuak.
Dan ternyata mereka dijadikan objek untuk membuat serum zombie agar Gisu bisa hidup abadi tanpa perlu makan dan minum. Selain itu, Dr. ODGJ ini juga telah membagikannya kepada Kwon CS dan menjadikan mereka mesin pembunuh yang tidak terkalahkan. Lee yang masih punya hati nurani akhirnya memberontak kepada mereka semua. Sejak saat itu, Lee memilih untuk kabur dari sana karena tidak mungkin mengalahkan mereka semua. Tapi kali ini dia ingin kembali menyelamatkan para anak muda dengan meminta bantuan Namsan. Dan tanpa banyak berpikir, Namsan langsung mau membantu karena dia juga ingin menyelamatkan Suna. Di sisi lain, Suna, Juye, dan keluarganya baru saja sampai di wilayah apartemen. Dan mereka pun langsung disambut oleh Gisu dan warga setempat. 전기 공급도 가능합니다. 양기수 박사님 나오십니다. Rupa-rupanya Gisu telah diangkat menjadi pemimpin di apartemen dan memiliki hak untuk membuat aturan bagi semua warganya. Tapi sampai saat ini para warga belum tahu sifat asli Dr. ODGJ ini karena Gisu selalu berpura-pura baik di depan mereka seperti capres menjelang pemilu. Setelah menyambut kedatangan Suna dan warga baru lainnya, dia menyuruh para tentara untuk mengantarkan mereka ke kamar masing-masing. Dan seperti kata orang, di apartemen itu memang ada sumber air bersih. 교순아라는 친구처럼. Di lain pihak, Namsan, Jiwan, dan Lee sedang membuat rencana penyusupan ke dalam apartemen. Dan menurut Lee, satu-satunya cara adalah dengan masuk lewat ruang bawah tanah. Tapi Namsan tidak mau bertindak secara gegabah. Dia justru ingin meminta bantuan dari seorang bos gangster yang sering keluar masuk dari wilayah tersebut. Dan orang itu adalah Tiger yang tidak lain adalah musuh bebuyutannya. Namun di waktu yang bersamaan, Tiger dan anggota gengnya ternyata sedang mengadakan tarung ilegal di wilayah Spalen, di mana dia menantang geng musuh yang memiliki anggota mantan narapidana. Tapi karena pertarungannya tidak sesuai dengan kesepakatan, akhirnya dua geng ini pun baku hantam dan saling membunuh satu sama lain. Dalam tawuran ini, Tiger benar-benar terlihat sangat beringas dan brutal seperti orang yang haus darah. Tapi tiba-tiba Namsan CS datang ke tempat itu. Lalu dengan santuinya, dia melakukan ini. 야, 그만! Melihat sosok Namsan, Tiger pun langsung mengungkit masa lalunya di mana saat itu Namsan dan dirinya adalah atlet tinju profesional terbaik di Korea. Namun pada suatu hari Namsan membuat Tiger pensiun dari dunia tinju akibat pukulannya yang setara dengan skill badang. Mendengar itu, Namsan pun mengajak si Jamet berduel seperti dulu lagi. Namun Tiger menolak tantangan itu. Dan dia malah bekerja sama dengan musuhnya untuk mengeroyok Namsan dan kawan-kawan. Mendengar itu, tentu saja Namsan tidak takut sama sekali karena dia yakin bisa mengalahkan mereka semua. Ia jelas. Dan tanpa membuang waktu, Namsan CS langsung beraksi dengan sangat epik. Hanya dalam hitungan detik, Mamang Namsan CS mampu membabat habis para Jamet. Selain itu, mereka bertiga juga berhasil mengeluarkan semua sandera yang diculik oleh gengnya Tiger. Sementara itu, Tiger pura-pura pingsan agar tidak dibogem oleh Namsan. Setelah Tiger dan anak buahnya sadar, Namsan menginterogasi mereka satu persatu terkait dengan apartemen Legend. Tapi karena tidak ada jawaban yang memuaskan, Namsan pun menggaplok mereka semua hingga pingsan dan menyisakan Tiger seorang diri. 모르잖아. 저는 좀 자고 있어. 잘 모르지.
Jadi mau tidak mau, Tiger pun akhirnya menjelaskan kalau selama ini dia telah menculik para anak muda untuk dikirimkan ke apartemen dengan bayaran air bersih. Mendengar itu, Lee dan Jiwon pun sangat ingin menghajar Tiger. Namun Tiger mengatakan kalau dia terpaksa melakukan semua itu agar dia bisa bertahan hidup. 아니 우리도 살아야 될 거 아니야. Singkat cerita, Tiger pun akhirnya memberitahu cara masuk ke wilayah apartemen yang intinya adalah mereka harus berpura-pura mengantar orang-orang yang diculik. Dan setelah mendengar penjelasannya, Namsan pun langsung menghajar Tiger sampai pingsan agar tidak membacot lagi. 아니 한숨 자. Di waktu yang bersamaan, Suna mengikuti upacara yang diadakan oleh Gisu. Dan di dalam upacara ini, Gisu memberi penghargaan kepada orang tua murid yang anaknya mendapatkan nilai baik selama belajar bersama bu guru. Sebagai hadiah, Gisu memberikan makanan dan air bersih, serta kamar apartemen yang paling nyaman. 응원해 주셔야 됩니다. Selepas mengikuti upacara, para murid diarahkan ke lantai 8, sedangkan orang tua harus tetap tinggal di lantai bawah dan mereka akan hidup secara terpisah. Akan tetapi, orang tua boleh bertemu anaknya asalkan mereka izin terlebih dahulu. Dan ketika mendengar aturan itu, Suna semakin merasa curiga kepada orang-orang yang ada di apartemen tersebut. Setelah para murid naik ke atas, para orang tua diarahkan ke basement di mana mereka harus bekerja sebagai penyaring air kotor seperti penghuni lainnya. Di sisi lain, Kwon terlihat sedang memakan seekor tikus hidup-hidup seperti ular piton. Dan ternyata tikus tersebut sudah disuntik dengan serum zombie sehingga bisa membuat tubuh Kwon semakin kuat. Sementara itu, Suna dan Juye akhirnya masuk kelas bersama murid lainnya. Dan di sini Juye terlihat sangat bersemangat, sedangkan Suna malah semakin curiga setelah melihat para murid yang pandangannya kosong seperti digendam copet terminal. Selain itu, Suna juga melihat luka di belakang telinga mereka. Singkat cerita, pelajaran pun dimulai, tapi Suna memilih untuk menggambar wajah neneknya. Oleh karena itu, dia ditegur oleh bu guru yang sedang menjelaskan tentang metabolisme tubuh. Lalu di jam istirahat, Gisu masuk ke dalam kelas untuk membagikan minuman kepada para murid. Tapi ketika para murid lain meminum airnya, Suna malah protes kepada Gisu yang tidak berbagi dengan para warga yang tidak tinggal di apartemen. Tidak hanya itu, dia juga protes karena masih belum tahu kabar tentang neneknya. Mendengar hal tersebut, Gisu pun mencoba untuk menenangkannya. Dan dia juga berjanji akan segera membawa nenek Suna ke apartemen asalkan Suna mau meminum air yang baru saja dibagikan. Akan tetapi, Suna tetap tidak mau meminumnya. 건강하게. Malam harinya, Gisu mendapatkan komplain dari Kwon karena dua anak buahnya belum juga kembali setelah membunuh nenek Suna. Dia belum tahu kalau mereka sudah tewas di tangan Namsan. Selain menanyakan itu, dia juga membujuk Gisu untuk mempercepat eksperimennya. Karena jika tidak, sumber makanan dan air lama-kelamaan akan habis sehingga dia membutuhkan serum yang lebih permanen agar bisa hidup selamanya tanpa makan dan minum. Tetapi Gisu memintanya untuk bersabar sebentar lagi. Di waktu yang sama, Suna diam-diam keluar dari kamarnya dan berniat untuk kabur dari sana. Sementara itu, orang tua Juye terlihat sedang marah-marah karena tidak diizinkan untuk bertemu anaknya. Alhasil, Gisu pun mengajak mereka untuk masuk ke laboratoriumnya sebab Juye sedang berada di tempat tersebut. Tapi sebelum mereka sampai di lab, Suna sudah berada di sana lebih dulu. Di dalam lab tersebut, Suna melihat Juye yang terbaring di meja operasi. Selain itu, dia juga melihat catatan milik Gisu tentang hasil eksperimen yang dia lakukan setelah mengorbankan ratusan anak muda. Di sini terlihat jelas kalau Gisu menggabungkan gen manusia dan gen reptil untuk menciptakan manusia abadi seperti siluman kadal. Namun setiap orang yang menggunakan serum buatan Gisu akan berubah menjadi zombie.
Lalu tidak berselang lama, Gisu CS masuk ke dalam lab sehingga Suna pun terpaksa bersembunyi saat itu juga. Dari tempat persembunyiannya, Suna melihat orang tua Juye yang khawatir dengan keadaan anak mereka. Tapi di sisi lain, Gisu memperlihatkan jasad anaknya yang membuat semua orang sangat terkejut. Dan ternyata anak Gisu masih hidup dengan kondisi badan yang mirip Kuya. Melihat itu, orang tua Juye pun semakin takut kalau anaknya akan bernasib sama. Alhasil, mereka pun berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba Juye mengalami kejang-kejang dan muntah seperti orang yang mabuk Stella jeruk hingga gadis itu tewas dengan sangat mengenaskan. Dan tentu saja Gisu sangat marah karena eksperimennya belum selesai. Sampai akhirnya dokter ODGJ itu pun mengamuk dan menghabisi orang tua Juye dengan sangat brutal. 중요한 연구인지 모르지? 응? 모르고 배워주고. Setelah membunuh, Gisu membuka salah satu tirai di dalam lab dan sialnya dia berhasil menemukan Suna. Dokter Jamet ini kemudian menjadikan Suna sebagai bahan percobaan dan sebelum operasi dilakukan, Gisu mengatakan kalau nenek Suna sudah tewas. Mendengar kabar itu membuat Suna sangat marah. Tapi di waktu yang bersamaan, Gisu langsung menyedot kelenjar dari tubuh Suna. 신인류가 도래하려면 나약한 인간들은 도태돼야 돼요. Keesokan harinya, Namsan, Jiwan, dan juga Lee sudah sampai di depan apartemen bersama dengan Tiger sebagai petunjuk jalan. Sebelum masuk ke dalam, mereka diperiksa oleh para tentara dan Tiger mengatakan kalau dia membawa beberapa anak muda untuk si Gisu. Namun sialnya, para tentara ini tidak percaya kepadanya. Jadi mau tidak mau, Namsan CS pun memilih cara kedua yang tidak lain adalah menabrak gerbang masuknya. Dan ketika berhasil masuk, mereka berempat langsung diserbu oleh tentara zombie. Jadi mau tidak mau, mereka harus kembali membrutal dengan senjata yang mereka ambil dari markas Tiger. Sedangkan di sisi lain, Kwon dan Bu Guru melaporkan kejadian itu kepada Gisu sebelum Namsan CS naik ke lantai atas. Tetapi Gisu sedang sibuk mengoperasi Suna. Di waktu yang bersamaan, Namsan CS masuk ke basement untuk mengeluarkan bawahan Lee yang dikurung oleh Kwon di dalam sana. Tapi tidak disangka-sangka, ternyata semua bawahan Lee sudah menjadi zombie karena kelebihan serum. Dan yang lebih parahnya lagi, lidah mereka berubah menjadi seperti ular. Lalu tanpa pikir panjang, Namsan langsung menghajar para zombie tersebut dan meyakinkan Lee kalau mereka sudah bukan manusia lagi. Alhasil, pertarungan sengit pun terjadi. 네 부하들이 우리를 별로 안 좋아하는 것 같아. Dan tentu saja pertarungan ini bukanlah hal yang sulit bagi Namsan karena dia sudah berpengalaman gelut dengan zombie di film Train to Busan. Dan dalam waktu yang singkat, Namsan CS mampu membabat habis semua zombie tersebut. Lalu tidak lama kemudian, Gisu menyampaikan pengumuman lewat speaker agar semua pasukan Kwon bersiap untuk menghabisi Namsan CS. Tapi Namsan sama sekali tidak takut dengan si dokter ODGJ. Dia justru mengatakan kalau dirinya akan membunuh semua orang yang terlibat dalam penculikan Suna dan pembunuhan terhadap neneknya. Kemudian setelah itu, Namsan CS berjalan ke ruangan lain dan... 야, 무기 챙겨. Mereka lalu merampas senjata milik anak buah Kwon yang sudah tewas. Tapi sialnya mereka tiba-tiba dikepung oleh para Jamet. Alhasil Namsan pun menyuruh Jiwan dan Lee untuk mencari Suna, sedangkan dirinya akan membrutal lagi. Tapi...
어딨어? 아이씨. 야, 주환아! Meskipun kesangarannya sempat berubah menjadi gemoy, tapi Namsan tetap maju pantang malu karena yang terpenting baginya adalah membantai para jamet. Hanya dalam hitungan detik, Namsan mampu menghabisi ribuan jamet itu dengan sangat mudah. Sedangkan di sisi lain, Jiwan dan Lee terlihat cukup kesulitan karena lawan mereka yang sangat sulit untuk dibunuh. 뭐 어쩌자고! 빨리 가. Namun Lee tidak pantang menyerah dan akhirnya mampu menghabisi mereka dengan sisa peluru yang dia miliki. Setelah itu Lee hendak menyusul Jiwan yang naik ke lantai atas, tapi tiba-tiba dia diserang oleh Kwon. Dan sialnya, kekuatan Kwon sudah bertambah 2 kali lipat gara-gara serum terbaru yang dibuat oleh Gisu, sehingga dia bisa menumbangkan Lee dengan sangat mudah. Kemudian jamet itu mengajak Lee untuk bergabung dengan pihak Gisu, namun Lee menolaknya mentah-mentah dan langsung... 너 같은 놈들이 없는데. Tapi sayangnya, serangan Lee tidak bisa mengalahkan jamet tersebut. Sementara itu, Kwon merebek kulit wajahnya sendiri, lalu cosplay menjadi Orochimaru karena salah satu matanya berubah menjadi mata ular. Dan setelah berganti skin, dia menjadi tambah kuat sehingga berhasil menumbangkan Lee dengan sadis. Di lain pihak, Jiwan menerobos masuk ke dalam ruangan kelas dan langsung menghabisi tentara yang berjaga di sana. Dan seketika Jiwan terkejoet karena semua murid menatapnya dengan pandangan kosong seperti anak kos di akhir bulan. Lalu tanpa pikir panjang, Jiwan pun menodongkan senjatanya dan memaksa Bu Guru untuk mengantarkannya ke ruangan Gisu. Namun sialnya, dia malah dicegat oleh Kwon yang berusaha menghalangi jalannya. Beruntung, Namsan tiba di sana tepat waktu. Dia menyuruh Jiwan untuk menyelamatkan Suna, sedangkan dia akan buy one dengan si jamet. Dan mereka pun berjibaku sampai berdarah-darah. Tapi si jamet berhasil menghantamkan kepala Namsan ke dinding hingga bangunan itu hampir roboh. Tapi meskipun begitu, Namsan masih bisa melawan balik dan akhirnya mampu membalikan keadaan. Lalu dengan brutalnya dia melemparkan Kwon ke arah kaca dan langsung... 에이씨, 못생겨가지고, 씨. Sementara itu, para murid dan semua penghuni apartemen memilih untuk keluar dari bangunan tersebut setelah mengetahui kejahatan Gisu. Di waktu yang sama, Gisu baru saja menyuntikkan serum dari hasil eksperimennya terhadap Suna. Kemudian, dia berbicara empat mata dengan putrinya dan berjanji akan segera menemukan tubuh yang pas untuknya. Namun tidak lama setelah itu, dia tiba-tiba merasakan kesakitan dan ada bercak luka yang timbul di lehernya. Rupa-rupanya hal itu disebabkan karena Suna tidak pernah meminum air dari apartemen tersebut sehingga serum yang dihasilkan dari tubuh Suna menjadi gagal total. 성분 조절이 중요하다고 했지. 나 그거 안 먹어. Gisu yang murka pun hendak membunuh Suna saat itu juga. Namun tiba-tiba Jiwan muncul sambil menodongkan senapannya. Sialnya, ada anak buah Gisu yang memukul Jiwan dari belakang dan langsung merampas senjata tersebut. Setelah itu, Gisu menyuruh anak buahnya untuk memindahkan putri kesayangannya ke dalam sebuah koper karena dia ingin melarikan diri sebelum Namsan datang. Tidak berselang lama, Namsan pun akhirnya sampai di tempat itu dan langsung menghabisi anak buah Gisu. Sementara itu, Gisu memilih untuk kabur sendiri dan sengaja meninggalkan Bu Guru yang ternyata botak ini. Kemudian Gisu melemparkan granat ke dalam lab dan...
Untungnya, Jiwan sempat melindungi Suna dari ledakan tersebut sehingga mereka berdua selamat dari kematian. Dan Namsan pun membantu mereka untuk keluar dari gedung itu. Di sisi lain, Lee baru saja sadar dari pingsannya dan segera bangkit untuk menangkap Gisu. Tapi ternyata dia tidak perlu repot-repot karena para penghuni sudah mengepung si dokter ODGJ dan langsung mengeroyoknya saat itu juga. Namun wajah Gisu tiba-tiba bersisik seperti ular yang membuat para warga ketakutan. Gisu pun akhirnya bangkit lagi dan langsung menembaki semua orang yang ada di sana. Tapi gara-gara ulahnya sendiri, Gisu harus kehilangan putrinya yang tidak sengaja tertembak. Lalu tidak berselang lama, Suna datang untuk menyadarkan Gisu bahwa perbuatannya sangat mirip dengan Dajjal. Mendengar itu, Gisu pun tidak terima dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Suna. Namun tiba-tiba... Dan akhirnya dokter ODGJ itu pun tewas dengan sangat mengenaskan. Lalu tidak lama setelah Gisu mati, hujan mendadak turun setelah merasakan kemarau panjang selama 3 tahun. Setelah semuanya selesai, Lee memutuskan untuk tinggal di apartemen itu dan mengurusnya bersama para penghuni yang masih hidup. Sementara itu, Namsan, Jiwan, dan Suna memilih untuk kembali ke desa mereka. Tapi sebelum pulang, Namsan mengantarkan Suna ke makam neneknya. Dan Suna pun langsung menangis histeris karena dia belum rela kehilangan sang nenek. Di akhir film, Namsan, Jiwan, dan Suna terlihat hidup bahagia bersama warga desa yang lain meskipun hanya menjadi penjual daging babi, dan film pun tamat dengan happy ending. Dari film ini kita belajar untuk merelakan keluarga kita yang sudah meninggal, karena bagaimanapun caranya kita tidak akan pernah bisa menghidupkan mereka lagi karena manusia adalah ciptaan Tuhan, bukan komputer yang bisa diservis dan diinstal ulang. Lalu untuk hari ini, saya Tobi mewakili komunitas pecinta reptil mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Nah, di film ini nih Sobat Nobar, tumben Mamang Donli bunuh-bunuhin orang. Biasanya dia tuh kalau berantem cuman bikin pingsan, nggak sampai membunuh. Jarang banget kalau film Mamang Donli itu bunuh orang. Kalau dulu iya, sebelum dia jadi tokoh utama, masih jadi figuran, itu jadi psikopat, terus jadi tentara bayaran yang bunuh-bunuhin orang. Nah, sejak itu film-filmnya melejit, dia tidak pernah lagi menampilkan adegan yang membunuh orang dengan kejam. Nah, di film ini, barbar lagi nih Mamang Donli, sampai motong-motong kepala. Tapi dengan catatan yang dibunuh bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa, kayak yang gangster-gangster musuhnya itu cuma dipingsanin. Tapi kalau tentara bayaran yang sudah pakai serum, pasti dibunuh di film ini. Gitu. Banyak bacot. Ngudut sama ngopi dulu ya. Semoga kalian sehat-sehat terus, Sobat Nobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.